makanya saya izinkan saya menjelaskan dulu. Ya silakan, Gitu. silakan. Nah, jadi saya langsung aja ya. Ketika Paulus mendapatkan inspirasi tersebut ataupun ilham tersebut, dia nggak langsung mengucapkannya dulu gitu. Karena ada firman itu kan ada dua, kan tadi untuk private, untuk public ya, untuk umum, untuk dirinya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dia firman itu ada yang sifatnya nubuatan, Auyubi. Kalau nubuatan itu ketika dia diminta untuk kayak Yohanes gitu kan, tuliskanlah gitu. Nah, dia langsung menuliskannya. Jadi namanya firman itu selain tadi ada yang sifatnya direct sama indirect yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung misalnya bicara tentang apa sih manfaat firman itu. Nah, yang langsung itu tadi kayak misalnya ketika Yeremia terus Yesaya dan segala macam nabi-nabi itu bernubuat, itu firman langsung bernubuat untuk peristiwa ataupun janji Tuhan untuk pemulihan hidup manusia. Nah, sekarang kita konteksnya Paulus ya. Jadi ketika Paulus menerima informasi dan inspirasi, yang pertama harus dia lakukan, dia mengimani dan menghidupinya dulu. Oke, stop dulu sebentar Bang, sampai situ Bang. Dari mana kita bisa tahu dan memastikan bahwa Paulus itu benar-benar mendapatkan inspirasi atau ilham dari apa Tuhan yang tadi dikatakan Roh Kudus itu? Ya, tadi kan saya sampaikan dari buah-buah Paulus, buah-buah kehidupan Paulus. Oke, kita nggak usah bicara dari buah-buahnya ya. Dari konten, dari isinya. Kan kalau kamu suka baca Oyubi, kamu bisa paham. Artinya kalimat-kalimat ataupun redaksi-redaksi ataupun narasi-narasi yang tertulis itu masih dalam jangkauan pikiran manusia atau tidak. Nah, kamu harus juga compare kepada perbandingan zaman Yunani dan Romawi. Zaman Yunani Romawi, tulisan-tulisan itu beredar luar biasa banyak gitu. Karena Yunani Romawi itu adalah kaum-kaum pemikir. Mereka lah yang menyumbangkan menjadi basis pengetahuan buat dunia ini. Ayubi kamu harus akui itu. Oke, stop dulu Pak. Ya kan? Maksud saya gini, bukankah bisa saja setiap orang membuat sebuah karya tulis yang isinya? Ya bisa. Nah, makanya kita harus adili dari mana gitu. Kita harus adili dari isinya. Apakah isinya itu punya esensi tidak? Esensinya signifikan tidak? Iya, maksud saya. Nah, semua orang bisa membuat kitab sebuah saya setuju. tulisan yang bagus dan menggugah. Nah, oke, tulisan yang bagus dan menggugah itu pasti kita berangkat dari situ. Tuhan, kan? Bukan serta-merta itu pasti berasal dari Tuhan. Itu maksud saya. Oke, sekarang kamu bilang tulisan yang bagus dan menggugah. Nah, sekarang perspektif tulisan bagus dan menggugah itu kan harus punya parameter ukur juga. Tulisan seperti apa yang kita bisa bilang bagus dan menggugah? Oke, itu yang pertama. Terus yang tadi saya sampaikan, tulisan apa yang kita bisa nilai itu sebagai parameter bahwa esensi kehidupan ilahi itu ada. Sekali lagi ya, Yobi. Parameternya esensi kehidupan ilahi. Firman itu kan nggak cuma sekedar pedoman. Firman itu, ya tadi saya bilang Pancasila bisa jadi pedoman. Firman itu adalah bagaimana hidup kita menghasilkan hidup yang orang lain bisa menghidupi juga gitu. Itu namanya impartasi. Nah, ketika Paulus menuliskan ini, ya kita harus nilai. Oke, dia bicara apa sih? Dia bicara tentang semua firman yang dituliskan Tuhan, nafas Tuhan, diberikan oleh inspirasi ilahi. Nah, benar nggak? Kita harus cek nih, Ayubi. Saya setuju dengan kamu, karena dalam Alkitab ujilah semua roh gitu kan, ujilah segala sesuatu. Artinya kita harus menguji juga, apakah Paulus di sini tulisannya ngawur, atau cuma buat dirinya sendiri, atau buat kepentingan umum. Oke, sekarang kalau misalnya ada nggak manfaat ataupun benefit yang diambil dari Paulus dari tulisan ini? Apakah tulisannya ini menguntungkan dirinya? Tidak. Tulisan ini digunakan untuk buat orang lain. Tapi apa sih pentingnya tulisan ini dibanding dengan tulisan yang lain? Oke. Nah, di sini kan ada maksudnya. Apakah untuk for conviction ya, atau untuk kita mengaku kesalahan ataupun dosa kita, apakah itu salah? Enggak. Itu selaras dengan yang namanya inspirasi ilahi. Artinya kita manusia memang harus sadar akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kalau begitu, apa yang menjadi tolak ukur suatu tulisan itu bisa dikatakan berasal dari ilham Roh Kudus? Apa yang menjadi tolak ukurnya begitu? Saya punya tolak ukurnya ya. Ya, ini parameter yang saya sudah
pikirkan, dan ini juga dapat inspirasi dari Tuhan, bukan kehebatan saya Ayubi ya, sorry ya. Jadi memang Tuhan kasih karunia saya berpikir, tapi tetap inspirasinya dia, konten-kontennya itu dari dia. Ini saya udah buat nih basic preposisi saya. Kamu setuju nggak bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mutlak? Kalau firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang benar, iya, ya benar. Ya kebenaran yang mutlak, bukan cuma benar lu Ayubi. Tuhan yang mana dulu gitu kan? Oke, Tuhan yang mana dulu itu kita akan buktikan di sini melalui kitab-kitabnya, betul nggak? Iya dong. Iya dong. Enggak, fokus ke tadi saya tanya dulu. Yang menjadi tolak ukur suatu tulisan dikatakan berasal dari ilham Tuhan itu apa gitu tolak ukurnya? Ini konstruksinya. Bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Apa sih yang menjadi syarat kebenaran mutlak? Ada 3 Ayubi. Mempromosikan natur ilahi, mengajar natur ilahi, mengimpartasi natur ilahi. Oke, stop dulu. Nah, standar tolak ukur itu berasal dari mana? Ya itulah memang menjadi parameter yang saya sampaikan, bahwa absolute truth itu kalau misalnya didefinisikan, diturunkan, ada 3. Nah, kamu sendiri punya standar gak? Bukan, sebentar. Tapi itu kan maksudnya teori dari mana? Ini teori siapa gitu? Iya, ini teori saya. Kalau kamu mau datang dengan teori kamu, ya silakan datang lagi. Kamu bisa sanggah nggak teori saya? Artinya bisa tidak saya katakan ini teori subjektif saja dari keyakinan? Sekarang kamu punya teori nggak? Iya, kamu punya teori yang subjektif lain nggak, biar kita bisa adu? Maksudnya? Loh, kalau kamu bilang ini teori subjektif, terus kamu nggak bisa datang dengan teori subjektif alternatif yang lain, itu cuma omong doang, Ayubi. Kamu mengatakan subjektif, ini juga kamu subjektif. Nah, ini kalau kamu tuh mau berpikir, jangan tanggung-tanggung Ayubi gitu. Kamu juga harus jujur sama diri kamu. Oke, ini sudah ada nih, saya dikasih teori. Terus kamu bilang subjektif. Nah, kamu ketika mengatakan itu tanpa kamu hadirkan teori yang lain, pembandingnya sebagai antitesisnya, kamu juga subjektif, Ayubi. Saya sudah berusaha untuk merangkai ini secara sistematis. Kamu cuma datang nanya, terus kamu nggak buat teori apapun. Kamu harus hadir dulu sebelum kamu bilang subjektif. Kita berhenti di situ dulu, Ayubi. Saya kan ngajarin kamu berpikir nih ya, karena saya pemikir ulung. Sebelum kamu bilang nilai ini subjektif, kamu nggak bisa bilang ini subjektif kalau kamu tidak menghadirkan teori pembandingnya atau antitesisnya. Jadi kamu kalau misalnya nggak setuju, berarti kamu itu udah sewenang-wenang. Itu cuma aja berarti. Kenapa saya katakan ini subjektif? Karena ini kan teori ini berasal dari siapa? Kan saya tanya tadi. Loh, bukan berasal dari siapa. Nah, inilah kamu selalu terjebak dalam pemikiran yang dari salah. Mana bukan permasalahan dalam konteks dalam konteks filsafat ataupun konteks berpikir. Yang paling penting itu kontennya, Ayubi. Boleh nimbrung enggak? Silakan. Tolak ukurnya dari mana? Standarnya. Ini tolak ukur yang memang saya ekstraksi dari pemahaman saya. Nah, kamu harus munculkan. Standarnya itu pemahaman dari kita pribadi gitu ya? Bukan masalah standar saya pribadi, tapi ini adalah bagaimana saya berpikir. Nah, kamu nggak bisa bilang ini pribadi kalau kamu nggak datang. Kayaknya ini pribadi deh, karena saya punya teori yang lain. Nah, itu yang lebih seru. Bukankah yang menuliskan semua teori ini adalah Anda yang merumuskan ini, yang di layar ini? Anda subjektif menyatakan itu karena Anda tidak hadir lagi, tidak menghadirkan teori yang baru, antitesis yang baru. Nah, sekarang, sorry Ayubi, kamu kuliahnya sampai S1, S2, S3? S1. Oke, berarti kamu tahu cuma skripsi ya. Nah, kalau kamu kuliah S2, ada yang namanya tesis, ada yang namanya antitesisnya gitu. Anggaplah ini sebagai suatu tesis saya. Nah, ketika Anda bilang tesis saya subjektif, Anda harus punya bukti yang kuat, evidence empirik yang kuat, Anda hadirkan antitesis. Absolute truth itu bukan promoting divine nature, karena menurut saya absolute truth itu bla 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 bla. Itu enak kita diskusi, Ayubi. Jadi kamu nggak cuma sekedar nanya. Sudah. Enggak, sekarang kamu harus hadir. Absolute truth itu apa? Sebentar dulu. Maksudnya gini, artinya yang menjadi dasar Anda membenarkan tulisan Paulus di Timotius tadi adalah teori yang Anda bangun dari kerangka berpikir Anda sendiri, kan bukankah begitu? Bukan. Kalau itu artinya Anda yang subjektif menilai. Kenapa? Karena Anda cuma menilai, saya membuat teori sendiri. Ini kan segala sesuatu harus diuji juga. Apakah teori? Nah, Anda harus hadir dengan teori yang baru atau antitesis yang baru.
supaya Anda bisa meyakinkan saya bahwa ini subjektif. Saya nggak terima dong dibilang ini subjektif, saya capek-capek mikir, Ayubi. Dan Tuhan kasih inspirasi ataupun ilham ini luar biasa. Oh, Brother Ray, silakan kalau mau nimbrung, Iya. timpalin aja. Ya, Aliubi, sorry,